Dia bilang tadi soal mungkin security yang menganiaya anak akan Oh diambil ya, dari kasus Ramadan. penganiayaan Ya, benar, Bang. remaja oleh security. Remaja itu karena Iya. dari informasi terakhir, Bang, security yang berinisial HC atau EC itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bang. Kenapa? Tapi baru satu orang ya. Baru satu. Karena menurut berita kan ada beberapa security yang nggak yang terlibat langsung tapi melihat kejadian itu dan membiarkan, dan Ya. ya ini sangat disayangkan ya. Nah, kalau dari Kasubdinnya nih, Bang, Kasubdin 4 di Treskrimum AKBP Andika mengatakan bahwa Iya. sejauh ini mereka masih saksi saja karena mereka melihat Iya. kejadian tapi tidak ikut melakukan kekerasan itu. Iya. Tapi yang harus kita kasus ini kan berawal dari tuduhan yang Tidak berdasar ya. yang apakah mungkin kalau memang ada CCTV atau gimana mungkin bisa jadi. Halo, Wajah Batam Pos. Bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 15 Januari 2025. Nah, Wajah Batam Pos, di samping saya sudah ada nih Bang Ahmadi. Halo, Bang. Sore. Bang Ahmadi ini biasanya mungkin bagi para pembaca Batam Pos yang sering warawiri di batampos.co.id, lamannya Batam Pos, sering lihat tuh Ahmadi Sultan. Nah, ini dia. Bang Ahmadi ini yang menjadi salah satu editor utama di batampos.co.id dan juga dia juga editor di batampos.jawapos.com. Benar ya, Bang ya? Iya. Benar. Ini tonggaknya Batampos.co.id ini. Oke. Oh, kalau nggak ada tonggaknya bisa rumoh. Begitulah. Ya, oke. Kita langsung aja ya, kira-kira besok berita apa nih yang mau disajikan Batam Pos? Mungkin kayaknya tadi sudah tadi sama Mbak Ratna yang sebagai pengampunya di halaman Metropolis. Ya. Dia bilang tadi soal mungkin security yang menganiaya anak akan diambil dari kasus penganiayaan remaja oleh security. Remaja itu karena dari informasi terakhir, Bang, security yang berinisial HC atau EC itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, Bang. Tapi baru satu orang ya. Karena menurut berita kan ada beberapa security yang nggak terlibat langsung tapi melihat kejadian itu dan membiarkan, dan ya ini sangat disayangkan ya. Nah, kalau dari Kasubdinnya nih, Bang, Kasubdin 4 di Treskrimum AKBP Andika mengatakan bahwa sejauh ini mereka masih saksi saja karena mereka melihat kejadian tapi tidak ikut melakukan kekerasan itu. Tapi yang harus kita kasus ini kan berawal dari tuduhan yang tidak berdasar yang apakah mungkin kalau memang ada CCTV atau gimana mungkin bisa jadi. Tapi ini kan nggak ada bukti yang mengatakan 3 pelajar ini melakukan pencurian. Tiba-tiba maaf ya, Bang, diteriakin maling lalu kalau kita bicara di YouTube agak susah nih karena ada nanti kena pula kan, tapi pokoknya ada dapat melakukan kekerasan yang tidak manusiawi. Paling tidak ini menjadi pelajaran kedua belah pihak supaya tidak sembarangan bertindak gitu. Benar-benar. Ya. Mungkin berpikir dulu sebelum bertindak. Iya. Nah, kira-kira berikutnya apa lagi? Nah, ini Bang soal sampah ini. Ini kayaknya nih Abang udah ahli nih. Wah, Abang mancing saya. Abang mancing saya. Apalagi ini juga. Sepertinya ini kayaknya. Belum selesai juga, padahal ini udah masalah lama ya. Bukan cuma tahun ini saja, tapi dari tahun kemarin sudah kita sorot soal masalah sampah ini. Pengelolaan sampah ini benar kayak pengelolaan sampah ini baik dari hulu sampai hilirnya itu ada problem semua, Bang. Nah, mungkin Abang juga bisa ngeliat kan di dekat rumah. Setiap lewat selalu aja ada sampah menumpuk. Dan hari ini seharusnya sebagai salah satu contoh ya, di rumah komplek perumahan saya seharusnya jadwalnya hari ini. Tapi sampai siang tadi sebelum diangkut sama sekali. Nah, kemudian lewat di komplek perumahan lain sampah di pinggir jalan itu menumpuk. Nah, ini balik lagi sebenarnya ada kalau secara ini, Bang, kalau dari beberapa pihak mengatakan kesalahan ini bukan hanya kesalahan pemerintah semata. Jadi kesalahan dan juga dari ada oknum-oknum yang membuang sampah di
sembarangan, tidak di TPS-nya. Mungkin ada tempat pembuangan sementara itu, Bang. Tapi tidak juga sementara, ya mungkin TPS-nya kurang kali, Bang, ya. Sehingga sembarang buang aja masyarakat itu. Ya, jadi sebenarnya perlu keterlibatan masyarakat juga, bukan cuma dalam hanya aktif, Bang. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan armada yang kurang. Tetapi bagaimana seharusnya masyarakat juga sadar ya. Pengelolaan sampah itu harus sebenarnya dimulai dari rumah, dari lingkungan sendiri. Benar, pemilahan itu harus dari rumah-rumah. Ya. Nah, untungnya mungkin masih belum digalakkan itu namanya pengelolaan bank sampah di perumahan-perumahan. Ya. Nah, saya lihat ada beberapa perumahan itu sampai omset pendapatan bank sampahnya itu bisa kadang 2 juta, 3 juta, 4 juta sebulan. Ada lebih, Bang. Nah, ini mereka memilah sampah, Bang. Jadi prosesnya itu adalah, kalau ini bukan saya membanggakan di perumahan saya ya. Jadi ini contoh mungkin di perumahan saya itu ada bank sampah yang aktif, yang benar-benar, jadi sampah yang masuk ke TPA nantinya itu tipis karena semuanya sudah disortir di bank sampah, kayak plastik, kayak botol-botol aqua. Jadi yang masih bisa dijual, diduitkan lagi, dan sebenarnya ibu-ibu aja senang, Bang. Iya, benar. Karena mereka kadang-kadang pendapatan keluarga. Kadang-kadang ada yang dapat 100.000, ada yang dapat 200-300.000, lumayan, Bang. Beli minyak berapa liter itu, Bang? Benar banget. Tapi dari bank sampah mereka mengumpulin itu. Nah, ini kayaknya kayaknya ini salah satu solusi ya, Bang, untuk mengurangi jumlah sampah ke TPA. Namun karena ada sampah-sampah yang masih bernilai, yang masih bisa dijual. Mungkin kalau sampah-sampah yang sudah tidak bisa diolah atau dimana, ya mungkin barulah sampai ke TPA. Dan problemnya juga di TPA adalah bulldozernya sama ekskavatornya rusak. Ya, nah itu kemarin sempat disampaikan RT di lingkungan perumahan bahwa di TPA Punggur itu sempat ada masalah karena buldozernya rusak, sehingga untuk menurunkan sampah dari truk aja itu harus menunggu giliran. Nah, jadi mereka terlambat sampai untuk kembali ke perumahan untuk mengangkut sampah yang udah mulai menumpuk lagi. Gitu. Dan masyarakat juga harus lihat, Bang, bahwa petugas yang di lapangan itu kerjanya mungkin memang agak ekstrim, Bang. Iya, benar. Kalau sampah, karena kalau masyarakat bilang, saya pernah ke TPA, itu sampahnya itu dari titik awal tanah itu sampai ini itu sekitar 50 meteran tingginya sekarang. Jadi udah berapa tingkat itu. Tapi memang titiknya sangat tinggi dan mereka sangat ekstra hati-hati nih, Bang, memperlakukannya. Kalau tidak, itu bisa ada longsor, Bang. Longsor sampah itu kan sempat berapa kali terjadi, dan itu mereka benar-benar ekstra hati-hati. Dari sampah ini kita ke tempat yang lain nih. Apalagi nih? Sampah. Tapi sampah ini suatu hal penting, dan masyarakat satu lagi penting, buang sampah pada tempatnya. Kalau mantan cukup diingat saja. Iya. Ada lah yang lebih informatif lagi nih untuk masyarakat ini. Apa itu, Bang? Yang soal PBB. Oh, bener, itu Bang. Itu ini yang dinanti nih, Bang. Masyarakat. Karena ini PBB P2 itu, Bang, diskonnya sampai 10% loh, Bang. Ya, untuk tahap pertama ya. Tahap pertama. Ini bagi masyarakat yang mungkin mau bayar, ada diskonnya nih, Bang. 10%. Itu sudah mulai jalan nih, Bang. Sudah mulai jalan. Ya, dan untuk tahap pertama ya. Tahap pertama, dan bisa sudah sudah bisa mau bayar silakan bayar. Untuk tahap pertama diskonnya 10%. Lebih cepat, lebih bagus, karena jika melewatin periode pertama ini pastinya berbeda diskonnya. Kalau untuk tahap pertama ini kan 10% ya, dan tahap kedua nanti itu mulai April Juni itu hanya 50% saja. Ada berita informatif lagi nih, Bang. Dari Kemenak itu, Bang, sudah terbitkan juknis pelunasan BPIH 2025 tahap pertama dimulai 14 Februari. Oh, berarti hari ini sudah mulai. Udah mulai, Bang. Jadi bagi yang ingin yang sudah mungkin namanya akan naik haji tahun ini, Bang, sudah bisa melunasi itu, Bang, untuk tahap pertama, dan silakan segera lunasi. Saya pengen juga naik haji nih. Mudah-mudahan. Lalu juga ini, Bang, harga santan nih, Bang. Walah, ini bikin pusing mak-mak nih, Bang. Sedikit sepele tapi sangat karena banyak efeknya, kayak efek domino, Bang, sebenarnya. Dampaknya ada kue-kue, orang bikin kue, orang bikin rumah makan Padang, Bang. Abang kalau makan rumah makan Padang yang bersantan mungkin agak kurang santannya kali ya porsinya. Karena harga santan ini naik, Bang. Nah, masalahnya kira-kira di mana ini? Pasokan produksi, Bang. Produksi yang berkurang sehingga kelapanya. Tadi kita sempat diskusi soal itu ya, tapi nggak usah dibuka di sini nih. Kenapa diskusinya?
Oke. Terus kira-kira ada yang lebih menarik lagi? Ada Bang, ini soal ini Pak Amsakar Bang. Nah, kita berikan tahniah Pak Amsakar. Ya, selamat ya Pak Amsakar. Pak Amsakar Ahmad sebagai doktor. Nah, dan spesialnya sidang terbuka doktoral Pak Amsakar ini dihadir langsung nih sama dua petinggi politik Batam dan di Kepri ya. Ada Pak Ansar Ahmad dan Pak Muhammad Rudi. Kita bisa lihat tadi Bang, ternyata setelah politik yang menggelora ada segala macam, Pak sempat panas, tapi semuanya mencair. Ternyata ya itu patut diacung-acung bahwa dua pimpinan kita ini benar-benar berlegowo dan berbesar hati. Mereka bisa bisa setelah kompetisi selesai, ya mereka selesai. Saatnya kita membangun Batam. Kata Pak Amsakar. Satu lagi Bang, terakhir launching Asko Store di Grand Mall. Apa nih? Nah, ini bagi yang mau cari ini alat-alat kayak bor apa segala macam yang dulu pokoknya yang mirip-mirip itu. Itu? Oh, itu ya. Itu. Carinya di Asko Store aja di Grand Mall. Toko serba ada ya. Toko serba ada, Bang. Pokoknya peralatan rumah tangga. Mau cari tangga pun kayaknya ada di sana. Menurut setahu saya ada. Dulu pernah saya lihat ada mainan anak-anak pun juga ada dulu. Ya, itu lampu juga ada. Jadi kalau misalnya satu keluarga masuk, yang ibu untuk ibu, yang ayah untuk ayah, entah anak ada juga nih porsinya. Wah. Segala perintilan rumah tangga pun ada ya. Asko Store ini pandai dia Bang ini. Nah, kalau bagi masyarakat yang pengen tahu Asko Store itu kayak gimana, datang aja nih di Grand Mall. Hari ini dia launching pertamanya. Silakan tuh, lengkap dan pasti ada banyak diskon kayaknya nih. Mungkin aja. Kalau kita sudah aja dan kita pergi. Oke, ayo kita jalan. Kayaknya saya tertarik ke Asko Store nih. Mau lihat, siapa tahu ada diskon-diskon yang menarik yang membuat karena saya butuh gergaji mesin gergaji kayu yang agak lebih gede lagi nih untuk bikin-bikin di rumah. Ayo Bang, kita sudahin ya. Oke, Baca Batam Pos, kami mau pergi ke Asko Store dulu. Saya Fiska Juanda. Pamit undur diri. Saya Ahmadi. Juga pamit undur diri. Dadah.